Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rismawati, kelas A, Prodi Pendidikan Akuntansi dengan NIM 2109025020008, akan menjelaskan salah satu materi tentang perencanaan bidang studi akuntansi, yaitu pengembangan silabus. Yang pertama yaitu pengertian pengembangan silabus. Yang pertama yaitu kurikulum diartikan sebagai ringkasan gambaran umum atau isi pokok atau bahan kajian dalam suatu kurikulum. Kemudian mata kuliah merupakan pengembangan kurikulum yang di dalamnya dituangkan standar kompetensi dan kompetensi inti yang dicapai, pokok dan uraian materi yang dibuat oleh mahasiswa. Kemudian yang kedua yaitu manfaat silabus. Mata kuliah bermanfaat sebagai panduan untuk pengembangan pembelajaran. Selanjutnya misalnya membuat RPP, mengelola kegiatan pembelajaran, dan mengembangkan sistem penilaian. Mata kuliah juga berfungsi sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran, misalnya perencanaan pembelajaran klasikal, kelompok kecil, atau pembelajaran individual. Kurikulum juga berguna dalam pengembangan sistem evaluasi. Yang kedua yaitu prinsip pengembangan silabus. Adapun prinsip pengembangan silabus, yang pertama ilmiah, yang kedua sesuai dengan kecakupan, yang ketiga sistematis, yang keempat konsisten, yang kelima cakupan indikator, yang keenam realitas dan konteks, yang ketujuh fleksibel, yang kedelapan bagian yang kurikulum yang luas. Yang pertama yaitu ilmiah. Ilmiah adalah semua materi dan kegiatan yang dimasukkan dalam kurikulum harus benar dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang kedua sesuai cakupan, di mana kedalaman, tingkat kesulitan, dan urutan penyajian materi pelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual mahasiswa. Kemudian yang ketiga yaitu sistematis. Sistematis adalah bagian-bagian mata kuliah secara fungsional terkait dengan pencapaian kompetensinya. Keempat konsisten. Konsisten adalah keterkaitan antara kompetensi inti, indikator, mata pelajaran, pengalaman belajar, dan sumber belajar atau sistem penilaian. Kemudian yang kelima yaitu cakupan indikator, di mana cakupan indikator di dalamnya terdapat topik pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian yang memadai untuk mendukung pencapaian kompetensi inti. Yang keenam realitas atau konteks, di mana terdapat beragam indikator, tema pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian yang memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni terkini dalam kehidupan dan kejadian nyata. Yang ketujuh yaitu fleksibel, di mana fleksibel yaitu seluruh kurikulum yang menerima keragaman siswa dan guru serta dinamika perubahan di sekolah dan tuntutan masyarakat. Yang kedelapan yaitu bagian kurikulum yang luas mencakup semua bidang kompetensi. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan silabus, di mana guru dapat mengembangkan khusus secara mandiri pada tingkat satuan pembelajaran. Pengembangan kurikulum juga dapat dilakukan oleh kelompok kerja guru atau kelompok diskusi guru. Hal penting yang harus diperhatikan oleh setiap guru adalah jika kurikulum dikembangkan oleh KKG atau MGMP, guru tetap harus melakukan perubahan kurikulum sesuai dengan kondisi sekolah. Adapun tahapan pengembangan kurikulum yang dijelaskan dalam pedoman teknis pengembangan mata kuliah. Yang pertama itu cek standar klasifikasi, yang kedua merumuskan grade of proficiency, yang ketiga identifikasi topik dengan mempertimbangkan ruang lingkup aspek kognitif atau fakta, konsep, prinsip atau prosedur, yang kemudian aspek psikomotorik dan aspek efektif, dan urutan materi pembelajaran yang terkait dengan IPK dan pendekatan prosedural atau hierarkis. Yang ketiga itu mendefinisikan kegiatan pembelajaran, menentukan jenis penilaian, menentukan alokasi waktu, identifikasi pembelajaran sumber daya dengan mempertimbangkan beberapa hal. Yang kemudian
Kemudian komponen silabus, di mana silabus merupakan salah satu bentuk pembelajaran. Kurikulum produk silabus harus memuat minimal 4 komponen, yaitu yang pertama kompetensi yang terdiri dari kompetensi inti, kompetensi dasar, dan kompetensi indikator. Yang kedua yaitu materi pelajaran meliputi pokok bahasan dan subpokok bahasan yang dapat menggambarkan cukupan dan ke dalam kajian. Yang ketiga yaitu pengalaman belajar, menggambarkan strategi atau pendekatan yang didesain untuk kegiatan pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Yang keempat yaitu penilaian penilaian yang meliputi teknik dan instrumen penilaian. Kemudian yang kelima yaitu format silabus, di mana format silabus sebagai bagian dalam proses pembelajaran terdiri dari komponen-komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Komponen silabus yang terdiri dari identitas mata pelajaran, standar kompetensi, dan kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Komponen-komponen tersebut sebaiknya disusun dalam format dan sistematika yang jelas berkaitan dengan bentuk penyajian isi silabus, sedangkan sistematika berkaitan dengan urutan penyajian komponen silabus. Format silabus ini sebaiknya disusun dalam bentuk matriks, misalnya sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, alokasi waktu, standar kompetensi. Kemudian kesimpulan dari pengembangan silabus yaitu yang pertama, dalam kurikulum 2013 dikatakan bahwa silabus merupakan penjabaran kompetensi inti dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan kegiatan dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Kemudian silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian silabus yang bermanfaat dan pengembangan silabus juga bermanfaat sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran, misalnya kegiatan belajar secara klasikal atau kelompok kecil atau pembelajaran secara individual. Kemudian prinsip-prinsip silabus yaitu ilmiah, sistematis, konsisten, memadai, konseptual, fleksibel, dan menyeluruh. Kemudian yang keempat itu silabus dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar isi untuk suatu pendidikan dasar dan mendengar sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian komponen silabus yaitu terdiri dari identitas mata pelajaran, standar kompetensi dan standar kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, alokasi waktu, penilaian, dan media pembelajaran. Baik, itulah tadi yang sempat saya jelaskan tentang pengembangan silabus. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.